Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang topik 7 ruang kolaborasi, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan materi problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal sebagai guru. Perkenalkan, kami tim dari kelompok 4. Saya Ida Ayu Wulandari sebagai moderator. Kemudian ada pemateri 1, Rio Ahmad Rifai, dan pemateri 2, Nur Cahyana. Yang terhormat, Ibu Eka Sofia, Magister Pendidikan, dan Bapak Bambang Riyadi, Magister Pendidikan, selaku tim dosen, serta yang kami hormati, Ibu Dr. Melianti, Magister Manajemen sebagai instruktur mata kuliah. Saya Ida Ayu Wulandari akan menjelaskan materi yang pertama tentang problematika pembelajaran. Menurut Hidayat 2012, problematika dalam pembelajaran merupakan suatu faktor yang bisa menghalangi dan memperlambat pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bidang studi tertentu. Problematika pembelajaran bisa datang dari guru maupun peserta didik. Untuk pengajar, problematika yang biasa terjadi dalam pembelajaran adalah kurangnya profesionalisme dalam mengajar dan keterbatasannya komponen-komponen yang akan terlaksananya proses pembelajaran, baik dari segi tujuan, bahan pelajaran atau materi, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber pelajaran, dan alat evaluasi. Sedangkan problematika yang muncul dari peserta didik adalah pengalaman dasar latar belakang sekolah, penguasaan materi, dan faktor lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh Hidayat tahun 2012. Selanjutnya yaitu tentang konsep evaluasi, di mana dijelaskan oleh Suharsini dalam Astuti dan kawan-kawan 2018 bahwa evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut sebagai hasil dari evaluasi. Terdapat dua bentuk evaluasi, yaitu ada evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 di dalam jurnal ditulis oleh Pavian Gita dan kawan-kawan 2022 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan yang wajib dilakukan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pada peraturan tersebut, proses evaluasi pendidikan itu wajib dilaksanakan oleh guru sebagai penanggung jawab dalam proses pembelajaran siswa. Dalam rangkaian proses evaluasi pendidikan tersebut, guru harus melakukan evaluasi pembelajaran yang merupakan bagian dari rangkaian proses evaluasi pendidikan. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai implementasi penerapan kerangka UBD dalam lembaga formal sebagai guru, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep UBD itu sendiri yang dicetuskan oleh Pakar Wijins dalam bukunya tahun 2005 bahwa Understanding by Design atau UBD merupakan sebuah desain untuk pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur yang tujuannya untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan guru agar dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya atau bisa disebut dengan pelatihan terencana. Selain itu, disampaikan juga oleh Kuntari dalam Natala dan kawan-kawan 2023 bahwa Understanding by Design diterapkan sebagai salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan ketiga komponen dengan cara membalik urutan desain pembelajaran. Yang pertama adalah membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian membuat soal evaluasi,
dan terakhir adalah membuat langkah pembelajaran. Wijin menjelaskan bahwa perancangan pembelajaran dalam understanding by design diawali dengan identifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua tentukan bukti penilaian, dan ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Pada langkah pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Tahap yang kedua yaitu tentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian yang diberikan seperti memberikan tugas kinerja berupa proyek, portofolio. Bukti lainnya seperti memberikan kuis, tes, pengamatan, dan selain itu asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Tahap yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Setelah mengumpulkan bukti penilaian, selanjutnya guru merencanakan pembelajaran yang mana tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode backward design yang bertujuan untuk membantu dan memandu tindakan guru untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan merencanakan pembelajaran berupa pemilihan metode pembelajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber terkait materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan pembelajarannya, rancangan pembelajaran UBD menggunakan design where to, singkatan dari where and why, hook and hold, equip, rating and revise, evaluate, tailored, dan organize. Implementasi kerangka kerja understanding by design dalam pembelajaran di Indonesia sebenarnya sudah ada dari tahun 2016. Akan tetapi, masih sedikit pembahasan dan implementasi yang dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa problematika, yaitu masih banyaknya guru di Indonesia yang belum memahami makna sebenarnya dari kerangka kerja UBD dan bagaimanakah penggunaan UBD dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Kerangka UBD yang berbasis backward design atau alur mundur sekarang dijadikan dalam kerangka pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang sedang disosialisasikan ke semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Keberadaan kurikulum merdeka diharapkan mampu menjawab tantangan tentang pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Hal ini dijelaskan oleh Natala dan kawan-kawan 2023. Implementasi kerangka kerja understanding berdasarkan hasil observasi mengenai implementasi penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal khususnya di SMA YP Unila Bandar Lampung, kami melihat sebagai guru di sekolah tersebut mengalami problematika dan tantangan. Berikut adalah beberapa problematika yang terjadi akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua yaitu Nur Cahyana. Kepada Nur Cahyana, saya persilahkan. Berdasarkan hasil observasi mengenai implementasi penerapan. Baik, adapun problematika guru menurut kelompok kami yang pertama yaitu guru seringkali berfokus pada pengajaran daripada pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep utama dari kerangka UBD, seperti pengembangan tujuan pembelajaran yang dimulai dari hasil yang diinginkan, kemudian perencanaan pembelajaran, dan evaluasi yang tidak selalu mudah dipahami oleh semua guru, sehingga ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan latihan untuk menerapkan konsep UBD ini dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi UBD ini membutuhkan waktu yang cukup untuk perencanaan yang menyeluruh yang mungkin akan bertentangan dengan jadwal yang padat dengan lembaga formal. Artinya guru perlu menemukan cara untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk merancang unit pembelajaran yang lebih efektif.
Problematika guru selanjutnya yang keempat yaitu salah satu fokus utama UBD adalah memastikan bahwa peserta didik itu benar-benar memahami materi pelajaran. Namun, dalam menilai pemahaman yang mendalam seringkali sulit sehingga guru ini mungkin akan menghadapi kesulitan dalam merancang instrumen evaluasi yang efektif. Kemudian yang yang kelima yaitu penerapan UBD ini mungkin memerlukan perubahan dalam budaya dan praktik pembelajaran di lembaga formal, sehingga tidak semua staf ataupun kepentingan lainnya mungkin akan siap untuk menerima perubahan ini yang dapat menghambat proses implementasi. Yang keenam yaitu merancang penilaian yang sesuai dengan pendekatan UBD dapat menjadi tantangan tersendiri, di mana penilaian harus dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual dan transfer keterampilan, bukan hanya pengetahuan faktual. Problematika guru selanjutnya yaitu yang ketujuh, konsistensi dalam penerapan UBD di seluruh lembaga atau bahkan di seluruh departemen dapat menjadi masalah. Perbedaan dalam interpretasi atau penerapan yang tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas UBD secara keseluruhan. Kemudian yang ke-8, meskipun sudah memahami alur UBD ini, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang masih mengalami kesulitan. Kemudian yang ke-9, masih ada guru yang enggan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajaran dengan alasan karena keterbatasan waktu. Kemudian yang ke-10, guru kurang menguasai kelas, kemudian guru kurang menguasai materi pembelajaran, dan guru kurang mampu memotivasi peserta didik dalam belajar. Baik, problematika guru yang terakhir yaitu guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum. Kemudian guru menyamaratakan kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Kemudian guru kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan UBD karena fokus pada penuntasan materi yang padat. Kemudian yang terakhir, soal-soal pada asesmen dan evaluasi itu tidak disesuaikan dengan tujuan dan langkah pembelajaran karena guru fokus pada penuntasan materi pembelajaran. Baiklah, itulah problematika guru dalam mengenai implementasi penerapan kerangka UBD. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor penghambatan penerapan Understanding by Design. Kurikulum Merdeka mengadaptasi Understanding by Design sebagai rancangan dalam pembelajaran. Bersamaan, keduanya terlihat dari tujuan yang ingin dicapai dengan kurikulum telah dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran sebagai desired goal. Tujuan akhir dari pembelajaran, penyusunan asesmen dan rancangan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, sehingga kita mengetahui penilaian yang akan dilakukan, kemudian menyusun pembelajaran untuk mencapai penilaian tersebut. Tentunya, implementasi kurikulum Merdeka ini memunculkan beberapa problematika dan memerlukan evaluasi berkesinambungan. Berikutnya, beberapa faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum Merdeka yang mengadaptasi Understanding by Design meliputi: pertama, yaitu rendahnya motivasi internal siswa dalam mengikuti pembelajaran yang berbasis Merdeka Belajar, dan yang kedua, terdapat siswa yang tidak fokus saat menerima pelajaran. Hal ini menjadi hambatan bagi siswa itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu belum ada cara pasti untuk mengkelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Dan yang keempat, orang tua tidak menyetujui hasil asesmen sebagai bahan acuan pemilihan kelas untuk anaknya. Dan yang kelima yaitu orang tua tidak menyetujui pemilihan kelas berdasarkan hasil asesmen minat dan bakat siswa. Dan yang keenam yaitu kepala sekolah yang harus mampu memengaruhi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang keenam yaitu fasilitas sekolah yang belum memadai. Ketujuh yaitu guru membutuhkan waktu lebih banyak untuk belajar adaptasi, menyiapkan konten sesuai gaya belajar, minat dan kemampuan siswa. Dan yang ke-8 yaitu mengolah kelas yang dilakukan guru belum maksimal karena sebagian siswa belum dapat memahami apa yang didiskusikan di kelas. Dan yang ke-9 yaitu guru belum maksimal dalam mengembangkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu mengenai solusi untuk mengatasi problematika yang dihadapi dalam penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal sebagai guru, yaitu sebagai berikut. Solusi permasalahan yang pertama yaitu mengikuti workshop, pelatihan, dan sejenisnya terkait kerangka kurikulum
understanding by design. Dan yang kedua itu melakukan pendekatan yang struktur, pelatihan yang tepat, dan dukungan dari kepemimpinan sekolah dapat membantu mengatasi. Yang selanjutnya itu kolaborasi antara guru juga dapat menjadi sumber dukungan yang berharga dalam mengimplementasikan understanding by design secara efektif. Dan selanjutnya itu menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi untuk menjadi sumber belajar dan fasilitator pembelajar saling berkolaborasi, refleksi, dan evaluasi dengan stakeholder di sekolah formal. Selanjutnya guru perlu melakukan listen study, dan selanjutnya juga guru perlu berdiskusi dengan sesama guru yang menerapkan understanding by design dan perlu mencari referensi dari sumber lain. Selanjutnya, perlunya pendalaman materi dan penguasaan konsep untuk diri sendiri bagi seorang guru, dan proses pembelajaran dipersiapkan mencari referensi dari sumber lain. Lalu, perlunya pendalaman materi dari penugasan konsep untuk diri sendiri bagi seorang guru. Proses pembelajaran dipersiapkan sematang mungkin, mulai dari tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang akan dilakukan juga jelas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya Ida Ayulandari sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.